Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Sumatera, dikenal dengan julukan Serambi Mekah, tanah yang diberkahi dengan keindahan alam yang memukau, kebudayaan yang kaya, dan kentalnya nilai-nilai spiritual. Pantai-pantainya membentang luas, hutan-hutannya hijau, dan masyarakatnya hidup dalam ketenangan, berinteraksi dengan laut yang selalu memberikan kehidupan. Namun, pada suatu pagi di akhir tahun 2004, semua itu berubah. Di tanggal 26 Desember, dalam hitungan menit, surga itu terkoyak. Bumi bergetar hebat, dan laut yang tadinya sahabat tiba-tiba menjelma menjadi monster raksasa, menelan segalanya. Ini adalah kisah tentang salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Sebuah tragedi yang menguji batas ketahanan manusia dan menyatukan dunia dalam duka. Sebuah kisah yang harus kita ingat. Untuk melihat dahsyatnya tsunami Aceh 2004, kita harus melihat posisinya di cincin api Pasifik, sebuah jalur patahan lempeng tektonik yang membentang luas. Indonesia termasuk Aceh terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini adalah penyebab utama gempa bumi dan gunung berapi di wilayah Indonesia, khususnya di bawah Samudra Hindia. Di lepas pantai barat Sumatera, lempeng Indo-Australia terus-menerus menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Proses inilah yang memicu gempa-gempa besar. Meskipun para ahli geologi telah lama memperingatkan tentang potensi gempa raksasa di zona subduksi ini, bagi sebagian besar penduduk ancaman itu terasa jauh. Kehidupan berjalan normal, pembangunan terus dilakukan di pesisir pantai, dan keindahan alam seolah menutupi potensi bahaya yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Masyarakat yang hidup di pesisir sudah terbiasa dengan gempa-gempa kecil, namun konsep tsunami masih asing bagi banyak orang. Belum ada sistem peringatan dini yang memadai, dan pemahaman tentang tanda-tanda alam sebelum tsunami datang masih sangat minim. Ini adalah kombinasi maut, wilayah rawan gempa besar, tanpa pengetahuan yang cukup, dan tanpa sistem peringatan yang berfungsi. Sebuah skenario bencana yang tinggal menunggu waktunya. Minggu 26 Desember 2004. Pagi itu adalah pagi yang istimewa. Hari setelah Natal, banyak keluarga yang masih berkumpul menikmati liburan akhir tahun di Banda Aceh dan seluruh pesisir. Aktivitas pagi berjalan seperti biasanya. Para nelayan sudah melaut, ibu-ibu bersiap ke pasar, anak-anak bermain di halaman rumah atau di tepi pantai yang tenang. Tidak ada yang tahu bahwa pagi yang damai ini akan segera menjadi saksi bisu salah satu kengerian terbesar dalam sejarah. Pukul 07.58 WIB, tiba-tiba bumi mulai bergetar. Getaran itu dimulai dari bawah laut, di lepas pantai barat Sumatera, tepat di dasar Samudra Hindia. Ini bukan gempa biasa, ini adalah gempa raksasa berkekuatan magnitudo 9,1 sampai 9,3, salah satu yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Guncangannya berlangsung sangat lama, lebih dari 8 hingga 10 menit, membuat bangunan-bangunan berayun hebat, merobohkan tiang listrik, dan menciptakan retakan di mana-mana. Orang-orang panik, berlarian keluar rumah, mencari tempat perlindungan di tanah lapang. Mereka berpegangan pada tiang atau dinding, mencoba mempertahankan diri dari guncangan yang tak berkesudahan. Banyak yang mengira ini hanyalah gempa biasa yang sangat kuat, tanpa menyadari bahwa guncangan dahsyat ini adalah pemicu dari sebuah ancaman yang jauh lebih mematikan. Setelah guncangan mereda, banyak yang merasa lega, mengira bahaya telah berlalu. Namun, bagi mereka yang berada di pesisir, kengerian baru saja dimulai. Beberapa menit setelah gempa dahsyat mereda, sebuah fenomena aneh terjadi di pesisir Aceh. Air laut tiba-tiba surut drastis, memperlihatkan terumbu karang dan dasar laut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ikan-ikan tergeletak, dan banyak warga yang penasaran justru mendekati pantai itu untuk melihat fenomena langka ini. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah tanda peringatan yang mengerikan. Lalu, datanglah suara gemuruh yang memekakan telinga, seperti deru pesawat jet yang mendekat, disusul oleh penampakan yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang melihatnya. Sebuah dinding air raksasa, hitam, kotor, dan tak terbayangkan tingginya, muncul dari cakrawala. Gelombang tsunami itu dengan ketinggian yang bervariasi antara 15 hingga 30 meter di beberapa titik,
bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai 800 km per jam di laut lepas dan melambat menjadi 50 km per jam saat mendekati daratan. Dalam hitungan detik, dinding air itu menerjang pesisir Aceh. Ini tidak hanya menerjang, melainkan menyapu bersih apapun yang ada di jalanan. Bangunan kokoh hancur seperti remah roti, pohon-pohon tercabut dari akarnya, kendaraan terseret seperti mainan, orang-orang berlarian panik, berteriak minta tolong. Namun, gelombang datang terlalu cepat, terlalu kuat, teriakan mereka tenggelam dalam gemuruh air yang mematikan. Perahu-perahu nelayan yang tadinya ampung di laut, kini terlempar jauh ke daratan, menjadi saksi bisu kekuatan alam yang tak tertandingi. Seluruh area pesisir, dari Banda Aceh hingga Maulabo, yang tadinya ramai dengan kehidupan, kini hanya menyisakan puing-puing, lumpur, dan jasad-jasad yang tak berdaya. Laut yang tadinya memberikan kehidupan, kini telah mengambil ribuan nyawa. Banyak yang terseret ke laut lepas, banyak yang terperangkap di bawah reruntuhan, banyak yang menghilang tak berbekas. Ini adalah kengerian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebuah pemandangan apokaliptik yang terukir selamanya dalam ingatan. Jumlah korban jiwa sangat fantastis, lebih dari 170.000 jiwa tewas atau hilang akibat tsunami ini. Banyak keluarga yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Dalam sekejap mata, banyak anak-anak menjadi yatim piatu dan banyak orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Krisis kemanusiaan yang terjadi sangat parah, puluhan ribu orang terluka, ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Mereka hidup dalam ketakutan dan trauma yang mendalam di kem-kem pengungsian, menghadapi kelaparan, penyakit, dan ketidakpastian. Infrastruktur hancur total, komunikasi terputus, dan akses menuju wilayah terdampak sangat sulit. Dunia terhenyak menyaksikan kengerian yang terjadi di Aceh. Tim SAR dari seluruh dunia berdatangan menghadapi tantangan besar dalam mencari korban di antara reruntuhan. Bau kematian menyengat di mana-mana, dan pemandangan mayat-mayat yang berserakan adalah trauma tersendiri bagi para relawan. Ini adalah momen ketika rasa sakit manusia mencapai puncaknya, namun juga momen ketika solidaritas global mulai terbentuk. Di tengah duka yang mendalam, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Solidaritas global, dunia bersatu untuk membantu Aceh. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara, organisasi internasional, dan individu mengalir deras. Dana miliaran dolar terkumpul, relawan berdatangan dari seluruh penjuru dunia tanpa memandang ras atau agama. Mereka bekerja bahu-membahu untuk menyelamatkan dan membangun kembali. Proses rehabilitas dan rekonstruksi di Aceh adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah pasca bencana. Ribuan rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dibangun kembali dari nol. Jalan-jalan diperbaiki, jembatan dibangun, dan sistem komunikasi dipulihkan. Ini adalah perjalanan panjang dan berat, namun masyarakat Aceh menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka yang selamat, meskipun dengan luka fisik dan psikologi yang mendalam, tidak menyerah pada keputusan. Mereka saling menguatkan, membangun kembali komunitas mereka, dan menata kembali hidup. Masjid Raya Baitur Rahman yang tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran menjadi simbol ketahanan spiritual dan harapan bagi masyarakat Aceh. Dari puing-puing, sebuah harapan baru mulai tumbuh, didorong oleh semangat gotong royong dan tekad untuk bangkit.